semuanya, kembali lagi bersama Matematika Wannabe. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi integral fungsi. Nah, untuk operasi integral fungsi ini nantinya kita akan mempelajari mengenai operasi pengurangan dan penjumlahan yang berkaitan dengan integral fungsi. Untuk lebih jelasnya seperti apa, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, operasi integral fungsi itu memiliki dua operasi, yaitu operasi penjumlahan, di mana kalau di sini saya memiliki integral dari fungsi fx ditambah dengan gx, dx, maka dia menjadi bentuk integral fx, kemudian kita tambahkan dengan integral gx ya. Jadi integral dari fungsi ini, itu kalau kita integralkan, dia berdiri sendiri antara fungsi fx ya, dengan fungsi gx. Harus kita integralkan satu persatu, gitu ya. Kemudian untuk pengurangan ya sama dengan penjumlahan. Kalau tadi pengurangan itu dijumlah, kalau ini dikurangkan ya. Maka menjadi integral fx dx dikurangkan dengan integral gx, gitu ya. Nah, untuk proses penyelesaiannya itu bagaimana? Nah, sebelum kalian nanti menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral, saya akan memberikan tips-tips dalam menyelesaikan soal integral ya. Oke, tips yang pertama itu apabila terdapat operasi perkalian maka harus dijabarkan kemudian diintegralkan. Nah, operasi perkalian yang seperti apa? Misalkan seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian itu menghadapi operasi perkalian ya, di sini kan ada dua suku, ini dikalikan dengan ini, maka harus kamu jabarkan terlebih dahulu ya. Caranya menjabarkan itu adalah dengan mengalikan dari perkalian ini ya. Jadi kalau dijabarkannya itu adalah dengan mengalihkan satu persatu. Ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini dikalikan ini. Kemudian kamu sederhanakan terlebih dahulu, baru nanti hasil akhirnya itu kan berupa operasi penjumlahan dan pengurangan saja ya. Nah, setelah berupa operasi penjumlahan dan pengurangan, baru nanti kamu integralkan satu per satu. Atau bentuk perkaliannya seperti ini ya. Jadi tetap harus kamu kalikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau ketemu perkalian harus dikalikan dulu, baru setelah dikalikan itu kemudian kamu integralkan satu per satu ya. Bisa ya mengalihkan ini ya. Nah, kemudian tips yang kedua itu apabila terdapat variabel x pada bagian penyebut, maka harus kamu sederhanakan dengan merubah variabel x ke bagian atas atau pembilang. Jadi contohnya begini nih, kalau kamu menghadapi soal integral begini, ya, bagian bawahnya ini kan berupa variabel ya, atau bagian penyebut. Nah, bagian penyebutnya ini dia berupa variabel x. Maka untuk menyelesaikannya ini harus dinaikkan ke atas ya, dipindah di bagian ke atas. Nah, kalau dinaikkan ke bagian ke atas, itu kan berarti menjadi x pangkat negatif 2. Begini ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal kamu apa ini? Kalau perkalian jadi penjumlahan. Jadi integral 5x pangkat 7 kurangkan 2 pangkat 5. Nah, berarti kamu tinggal mengintegralkan bentuk ini. Atau misalkan contoh ini. Nah, ini kalau kamu integralkan berarti menjadi, ini kan bagian bawah itu berupa variabel ya. Ini harus dinaikkan ke atas juga. Maka menjadi 3x pangkat 4 dimin 10. Nah, ini kamu naikkan ke atas ya. Berarti menjadi perkalian ya. Nah, menjadi perkalian nih x pangkat negatif 2 gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kan ini jatuh lagi ke prinsip yang pertama. Nah, harus kamu jabarkan, kamu kalikan dulu. Nah, setelah dikalikan nanti hasilnya berupa penjumlahan dan pengurangan baru kamu integralkan. Atau modelnya seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini sudah berbentuk akar, berarti ini kamu rubah dulu ke dalam bentuk pangkat, kemudian kamu naikkan ke atas ya. Jadi pokoknya kalau x-nya itu berada di bawah harus selalu dinaikkan ke atas. Maka ini menjadi seperti ini. Nah, ditambah 2x pangkat 2 baru dikalikan dengan x pangkat negatif setengah. Gitu ya. Nah, setelah kamu kalikan pelangi, ya ini kalikan ini kalikan ini, hasilnya berapa, taruh di sini, baru nanti diintegralkan. Ya. Jadi sudah ada dua tips ya. Yang pertama kalau ketemu operasi perkalian, yang kedua kalau ketemu bagian bawahnya atau penyebutnya itu berupa pecahan ya. Oh sorry, bukan pecahan tapi kalau berupa
X ya, jadi naikkan ke atas. Kemudian tips yang ketiga, itu kalau misalkan terdapat perkalian variabel yang sejenis, maka harus disederhanakan sebelum diintegralkan. Contohnya ini begini. Ya, kalau begini kan tidak bisa langsung diintegralkan, maka harus kamu sederhanakan dulu. Bisa menjadi X, di sini X pangkat setengah. Nah, kalau sudah berarti menjadi integral X pangkat 1 ditambah setengah. Karena sifat perkalian itu menjadi penjumlahan, berarti 3/2. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru tinggal diintegralkan. Atau model seperti ini nih. Nah, diubah dulu, disederhanakan. Nah, disederhanakan, kalau sukunya sejenis berarti tinggal dijumlahkan ya. Maka menjadi integral X pangkat negatif 5 gitu ya. Nah, baru kalau sudah seperti ini tinggal kamu integralkan. Nah, yang terakhir, ubah jawaban akhir dalam pangkat positif serta ubah pangkat pecahan ke dalam bentuk akar ya. Jadi jawaban akhir itu jangan berupa pangkat negatif, harus berupa pangkat positif ya. Itu yang pertama. Kemudian harus diubah pangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Contohnya ini nih. Ini tidak boleh nih jawaban akhirnya begini. Maka harus kamu rubah ke dalam 2 dibagi X pangkat 3 plus C. Gitu ya. Jadi pangkat negatif diturunkan ke bawah. Jadi pangkat positif ini. Atau ini menjadi 3/2. Ini X pangkat negatif 6. Turunkan ke bawah nih. X pangkat 6. Nah, plus C. Ini sudah berubah jadi pangkat positif. Atau kalau ini nih, ini sudah positif. Tapi X-nya itu bentuknya itu pangkatnya berupa pangkat pecahan, maka harus dirubah. Ya, ini bentuk pecahan campuran ya, dirubah menjadi, ini pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti 5 dibagi 2 ya. Nih, 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. 2 kali 2, 4, sisa setengah ya, 1/2. Berarti menjadi 2 ditambah setengah ya. Jadi 5/2 itu asalnya dari 2 ditambah setengah ya. 5 dibagi dengan 2 jadi. Nah, setelah itu menjadi X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat setengah kan? Begini. Nah, berubah lagi menjadi X pangkat 2 akar X. Nah, ini hasil akhirnya harus seperti ini. Bukan berupa hasil pecahan. Ya. Baik, itu tips tadi sekaligus menjadi tips yang terakhir. Sekarang kita akan coba menyelesaikan kalau misalkan kita langsung berlatih di operasi integralnya. Nah, contoh yang pertama nih, kita punya integral 6x kuadrat tambah 8x min 7 dx. Berarti tinggal diapakan nih? Kalau operasi ya berarti berdiri sendiri ya, berarti menjadi integral 6x kuadrat dx ditambah 8 integral 8x dx dikurangkan integral 7 dx. Baru kamu integralkan, berarti menjadi 6 dibagi dengan 2 tambah 1. Ini N, ini K ya. Nah, kan rumusnya adalah integral K X pangkat N ya. Itu menjadi K dibagi N plus 1 gitu ya. Maka X pangkat N plus 1 plus C. Maka di sini 6 dibagi 2 tambah 1, 3, X pangkat 3, ditambah dengan ini, 8 per, ini pangkat 1 ya. Nah, jadi 1 tambah 1, 2, X pangkat 2. Yang terakhir, 7. Nah, kalau 7 berarti menjadi 7X. Ya. Jangan lupa plus C. Nah, disederhanakan kembali berarti menjadi 6 bagi 3, 2X pangkat 3, ditambah 4X kuadrat, min 7X plus C. Ini hasil akhirnya. Ya. Contoh yang kedua. Nah, ini tadi masuk ke dalam tips saya ya. Jadi kalau berupa perkalian harus dikalikan. Berarti ini kali ini nih. Berarti menjadi integral 3x kali x. Berarti menjadi 3x kuadrat. Gitu ya. Kemudian 3x kali 5 nih. Berarti plus 15x. Lanjut. Negatif 1 kali x. Berarti min x. Yang terakhir min 1 kali 5. Berarti min 5. Nah, kalau sudah ini kita sederhanakan, berarti menjadi 3x kuadrat ditambah 15 kurangkan x, 14x, min 5, gini ya. Baru kamu integralkan satu persatu, ya.
Nah, kalau kamu tidak mau menulis seperti ini, ya, itu mau langsung juga enggak apa-apa, ya. Jadi kalau mau langsung berarti tinggal langsung kamu integralkan. Misal kamu tidak mau menjabarkan satu persatu begini. Oke, enggak apa-apa. Berarti harus kamu langsung integralkan, ya. Jadi kalau langsung diintegralkan maka menjadi 3 dibagi dengan 2 tambah 1. 3x pangkat 3 gitu ya. Ditambah 14 dibagi 2 ya. 2 dari mana? Ini pangkat 1 tambah 1 ya. X pangkat 2 dimin 5x plus C. Nah, langsung seperti ini juga tidak apa-apa. Tidak harus dirubah ke dalam bentuk ini. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke contoh operasi integral yang lain. Nah, ini operasi integral yang lain. Ini kita kalikan. Nah, kita kalikan dulu ya. Karena tidak bisa langsung diintegralkan. Maka integral 5x. Nah, ini 5x kali x pangkat 3 berarti jadi 5x pangkat 4 ya. Ditambah, dikurangkan nih. Nah, dikurangkan 4x pangkat 3 ya, dx. Nah, ini tinggal kamu integralkan nih. Berarti menjadi gimana? 5 per 5x pangkat 5 dimin 4 per 4x pangkat 4 ya. Plus C atau menjadi x pangkat 5 dimin x pangkat 4 plus C. Ya. Lanjut. Oke, operasi integral yang lain nih. Nah, tadi tips yang saya katakan kalau ketemu variabel di bawah berarti harus dinaikkan ke atas ya. Berarti kalau saya naikkan ke atas berarti menjadi 3x pangkat 4 min 10. Nah, ini dinaikkan ke atas berarti menjadi x pangkat negatif 2 ya. Jadi pangkat positif menjadi pangkat negatif 2. Karena naik ke atas. Nah, sederhanakan lagi berarti menjadi ini kalikan ini dan ini kalikan ini ya. 3x berarti 3x pangkat 4 kalikan dengan x pangkat min 2 dikurangkan 10 kali ini. Berarti 10x pangkat min 2 dx. Nah, kalau sudah, sederhanakan lagi nih. Tidak boleh ada jawaban kayak gini. Berarti menjadi, ingat perkalian kalau sukunya sama jadi penjumlahan. Berarti 4 ditambah negatif 2. Maka menjadi 2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti bisa langsung kamu integralkan. Berarti menjadi berapa nih? 3 ya. 3 per 2 tambah 1. 3. X pangkat 3 dimin 10 per min 2 tambah 1. Berarti min 1 ya. X pangkat min 1. Plus C. X pangkat 3 plus 10. X pangkat min 1 plus C. Tadi di tips yang saya katakan tidak boleh ada jawaban pangkat negatif. Maka harus dirubah ke dalam pangkat positif. Maka menjadi begini. Nah, itu ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini sudah agak sedikit sulit ya. Jadi ada X pangkat 3, ada X juga. Dibagi dengan bentuk akar. Yang pertama, ini harus kamu sederhanakan dulu. Ini harus dijadikan satu kesatuan. Seperti tips yang tadi saya katakan ya. Berarti akar 3 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat setengah. Dirubah dulu begini. Ditambah 2X pangkat 2. Kemudian ini kan X pangkat setengah ya. Nah, dari di bawah kita naikkan ke atas. Berarti menjadi X pangkat negatif setengah. Ya, dx. Nah, kalau sudah ini tinggal dikalikan kayak biasa. Yuk kita kalikan. Berarti integral 3. Nah, ini 3 tambah setengah. Berarti 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7 per 2. 3 tambah setengah adalah 7 per 2. Ya, berarti 3x. Ya, pangkat 7 per 2. Ditambah 2x pangkat 2. Ini kita rubah dalam bentuk gini dulu ya. Baru setelah itu kita kalikan. Ya. Berarti integral 3x pangkat 7 per 2 dikalikan x pangkat min setengah ditambah 2x pangkat 2 dikalikan x pangkat min setengah dx. Nah, belum kita integralkan. Ini masih harus dijabarkan lagi. Berarti menjadi x, nah ini 7 per 2 dikurangkan setengah ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, x pangkat n kali x pangkat m berubah menjadi x pangkat n plus m.
Berarti ini sama aja 7/2 ditambah negatif setengah gini ya. Berarti sama aja penyebutnya sudah sama, berarti tinggal 7 kurangkan 1. 6/2, berarti pangkat 3 ya. Plus ini menjadi 2x pangkat 2 kurangkan, ditambah negatif setengah. Berarti jadi berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Nah, berarti menjadi 3/2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, hanya penghubungnya penjumlahan atau pengurangan, kemudian ini pangkat X-nya sudah jadi 1, berarti baru bisa diintegralkan menjadi 3/4 X pangkat 4 ditambah 2 dibagi dengan 3/2 tambah 1. Nah, X 3/2 tambah 1 plus C. Kemudian jadi berapa? 3/4 X pangkat 4 ditambah 2 dikali. Nah, ini 3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 5/2. Ya. Berarti ini sama aja 2 dibagi 5/2 nih ya. Berarti ini saya hapus, saya ganti jadi 5/2 ya. Nah, kalau dibagi 5/2, pembagian jadi perkalian. Berarti menjadi begini. Oke. Nah, begini ya. Berarti jawabannya menjadi 3/4 X pangkat 4 ditambah 4/5 X pangkat 5/2 plus C. Ini tidak boleh nih ada jawaban pecahan. Berarti dirubah 3/4 X pangkat 4 ditambah 4/5. 5/2 jadi pecahan campuran. Berarti X 5 bagi 2 itu adalah 2. Berarti 2 ditambah setengah gitu ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Berarti menjadi, nah, sini ya, 3/4 X pangkat 4 plus 4/5 X pangkat 2 akar X plus C. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Baik, contoh ini sekaligus menjadi contoh yang terakhir bagi kita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan kalian bisa kemudian langsung lanjut ke GC untuk melanjutkan ke bagian refleksi.